Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Iya, dan selamat datang dalam sesi katekese orang muda Katolik Keuskupan Ruteng pada kesempatan hari ini. Apa kabar teman-teman semua? Baik. Iya, puji Tuhan. Kita semua tetap baik walaupun kita sedang dalam kondisi pandemi COVID-19. Tapi kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Marilah kita memulai kegiatan kita pada kesempatan ini dengan menyanyikan lagu pembuka Seperti Yang Kau Ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, jalan orang dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Sebelum kita memulai sesi kita, baiklah kita memperkenalkan diri dulu. Saya Mans, saya katekis dari Paroki Santo Vitalis Ciwonikit. Baik, mungkin teman-teman bisa langsung perkenalkan dirinya. Baik, saya Fitri, anggota Orang Muda Katolik dari Paroki Santo Vitalis Ciwonikit. Baik, terima kasih. Saya Dedi, saya dari OMK Ekaristi Kudus Kardong. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nama saya Lorenz, saya dari Paroki Katedral Ruteng. Baik, terima kasih teman-teman. Saya Ferdi, saya dari OMK Maria Assumpta Katedral Ruteng. Baik, terima kasih teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kelvin, saya dari OMK Paroki Katedral Ruteng. Perkenalkan, nama saya Arni, saya OMK dari Paroki Ciwonikit. Terima kasih teman-teman. Marilah kita memulainya dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita semua diajak untuk merenungkan satu tema. Orang berdosa namun dipercaya oleh Tuhan. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Pertanyaannya adalah, apakah benar orang berdosa bisa dipilih oleh Tuhan? Lalu untuk apa Tuhan memilih orang berdosa itu? Kita akan belajar dari pengalaman panggilan Petrus dan kawan-kawannya dalam Injil tersebut. Kita diajak untuk mengenal Yesus.
Tuhan kita dan mengenal diri kita di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu marilah kita membuka hati kita dengan sabda Tuhan yang akan kita renungkan pada kesempatan ini. Kita akan memulainya dengan mendaraskan doa pembuka. Karena itu kita menyiapkan hati untuk berdoa bersama. Marilah berdoa, ya Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami, khususnya di saat kami berada dalam kesulitan hidup. Terima kasih karena pada kesempatan ini Engkau telah mengumpulkan kami kembali sebagai saudara seiman. Kami hendak membaca dan merenungkan sabdamu. Terangilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami kebenaran sabdamu, agar kami dapat mengatur hidup kami seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Karena itu beberapa dari antara kita akan membacakan Injilnya. Tuhan sertamu, sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, dan mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik teman-teman sekalian, setelah kita bersama-sama membaca dan mendengarkan sabda Tuhan dalam Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11 ini, marilah kita bersama-sama mendalaminya lagi dengan beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mungkin teman kita Dedi bisa menjawab di mana peristiwa tadi terjadi dan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam bacaan tadi. Baik,
Terima kasih. Peristiwa itu terjadi di pantai Danau Genesaret yang terletak di wilayah Galilea. Dan pada saat itu orang banyak mengerumuni Yesus, hendak mendengarkan firman Allah yang akan disampaikannya. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk Dedi. Yang berikut, kira-kira setelah Yesus selesai mengajar, apa yang diperintahkan oleh Yesus kepada Simon? Dan kira-kira bagaimana reaksi Simon? Mungkin teman Lawrence bisa sedikit membantu kita untuk menjawabnya. Jadi setelah Yesus mengajar, Yesus menyuruh Simon untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Itu dengan tujuan untuk menyuruh Simon menebarkan jalannya lagi. Itu merupakan perintah yang terdengar aneh buat Simon karena mereka telah bekerja sepanjang malam dan tidak mendapatkan banyak ikan. Jadi perintah tersebut aneh menurut Simon. Tetapi setelah mereka menebarkan jala, mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak dan itu membuat mereka takjub. Terima kasih untuk teman Lawrence yang membantu kita untuk menjawabnya. Yang berikut, apa yang terjadi ketika Simon menebarkan jalannya? Mungkin bisa teman Arni membantu kita untuk menjawabnya. Baik, terima kasih. Ketika Yesus memerintahkan Simon untuk bertolak lebih dalam, Simon dan teman-temannya pun mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus. Mereka pergi dan menolakkan perahunya lebih dalam. Dan saat itu, saat mereka menebarkan jala, sesuatu yang terjadi pada Simon di luar dugaan mereka. Bahwa mereka menangkap ikan dengan jumlah yang sangat besar dan jala mereka itu penuh dengan ikan. Dan hal itu membuat Simon dan teman-temannya membutuhkan teman-teman dari perahu yang lain untuk membantu mereka menangkap ikan tersebut. Iya, terima kasih. Jawabannya sangat baik ya. Dan teman-teman semua. Yang berikut, mungkin teman Kevin bisa membantu kita untuk menjawabnya. Melihat kejadian itu, apa yang dilakukan oleh Simon Petrus? Baik, terima kasih. Yang dilakukan Simon Petrus, dia dan teman-temannya takjub menyaksikan banyaknya ikan yang mereka tangkap. Padahal mereka menebarkan jala pada siang hari. Dan juga Simon Petrus berkata, mendekati Yesus dan sujud di depannya berkata, Tuhan, pergilah dari hadapanku karena aku ini seorang berdosa. Iya, terima kasih kepada teman Kevin. Dan yang berikut teman Ferdi mungkin bisa membantu kita untuk menjawab. Kira-kira apa yang dikatakan Yesus kepada Simon ketika mendengar perkataan Simon itu? Atau reaksi Yesus bagaimana? Ya baik, terima kasih. Dari Injil yang kita dengar tadi bahwa Simon berkata kepada Yesus, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Tetapi Yesus langsung memotong perkataan Simon dan berkata, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan dari situ mereka semua menghela perahu-perahunya ke darat. Mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan lalu mengikuti Yesus. Iya, terima kasih untuk teman Ferdi. Saya kira jawaban dari teman-teman semua sudah sangat jelas dan bisa membantu kita untuk mendalami isi dari bacaan yang telah kita baca bersama tadi. Nah, satu hal kecil yang saya bisa tambahkan di sini adalah menarik ya bahwa Petrus itu merasa diri berdosa ya, tidak pantas di hadapan sang guru. Yesus mereka sebut sebagai guru ya, karena Yesus mengajar pada waktu itu. Dan yang menarik juga adalah setelah mengalami suatu mujizat, kita boleh katakan mujizat bagi Simon, mereka merasa takjub ya akan apa yang dilakukan oleh Yesus. Simon lalu memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan ya, Tuhan. Karena menurut dia itu adalah satu yang luar biasa ya, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Pasti Yesus itu lebih dari guru, yakni Tuhan. Iya. Dan di sini menunjukkan bahwa keterkaitannya dengan tema yang kita pilih itu adalah Yesus memanggil Simon Petrus. Simon Petrus dalam hal ini adalah orang yang berdosa ya, orang berdosa. Tapi
Tuhan sungguh mempercayakan Petrus ini ya, orang berdosa ini, dan memanggil dia ya sebagai penjala manusia. Oke, saya kira itu sedikit yang kita bisa bagikan bersama terkait dengan pendalaman. Yang berikut kita akan masuk ke dalam sesi menemukan pesan bagi diri kita dan bagaimana pesan itu kita terapkan. Kita bisa temukan itu dari kata atau ayat yang menyentuh kita saat kita membaca bacaan tadi. Karena itu saya memberikan kesempatan kepada teman-teman, mungkin dari Ferdi atau dari Lawrence untuk memulainya dengan sesi ini. Terima kasih, mungkin dari Ferdi saja. Ya. Dari Injil yang sudah kita dengarkan dan juga bacakan tadi, satu kalimat yang mungkin buat saya itu sangat menyentuh saya ya, adalah di ayat ke-10. Coba lihat di ayat 10 teman-teman. Di situ Yesus berkata, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Nah, dari sini seperti yang sudah saya jelaskan juga tadi, bahwa Simon Petrus mengatakan kepada Yesus bahwa, "Yesus, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa." Tetapi Yesus menegaskan kepada Simon bahwa jangan takut, mulai dari sekarang kau akan menjadi menjala manusia ya. Nah, di sini bagi saya sendiri bahwa seperti apapun saya, apapun pekerjaan saya, tentunya Yesus mengutus saya di dunia ini tentunya untuk memberikan kebaikan bagi orang lain. Meskipun mungkin saya juga orang berdosa, sering berbuat dosa, tetapi saya percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah Maha Pengampun. Jadi apapun yang saya lakukan tentunya ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan dan tentunya untuk membawa kebaikan bagi semua orang. Jadi itu satu kalimat yang mungkin berarti buat saya bahwa jangan takut, mulai dari sekarang kita akan menjala manusia. Mungkin Ya, seperti terima itu. kasih untuk teman Ferdi. Kita bisa lanjut mungkin ke teman Kevin. Baik, terima kasih. Saya memilih ayat 5 di bacaan tadi, yang mana Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dari ayat ini saya satu kata yang menyentuh saya, yaitu kata guru. Ya, baik dari pengalaman hidup saya pribadi, selain kedua orang tua saya, guru yang banyak membantu saya hingga menjadi seperti sekarang ini. Mulai dari baik itu guru di tingkat sekolah dasar, SMP, SMA, sampai guru besar dosen di universitas, hingga tanpa campur tangan mereka saya tidak bisa menjadi seperti sekarang ini. Mungkin itu saja dari saya. Iya, terima kasih untuk teman Kevin. Bagaimana kita lanjut saja? Baik, terima kasih. Kalau dari saya tersentuh dengan ayat nomor 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu sedikit lebih jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Menurut saya, kenapa saya tersentuh dengan ayat ini? Karena dari sekian banyak orang yang ada di situ saat itu, dan dari sekian banyak perahu juga yang mungkin ada saat itu, tetapi kenapa Yesus memilih perahu Simon untuk Yesus naiki dan mengajarkan orang banyak dari situ? Saya pun terpikir bahwa setiap kita, siapapun kita, sudah Tuhan tunjukkan untuk mengemban tugas atau apa yang sudah Yesus inginkan dari kita begitu. Jadi apapun yang Yesus sudah tunjukkan, Yesus memilih kita untuk melakukan suatu tugas, itu karena Yesus percaya bahwa kita mampu. Seperti Yesus memilih Simon, yang walaupun Yesus tahu bahwa Simon adalah orang berdosa, tapi Yesus percaya bahwa Simon mampu mengemban tugas yang lebih besar untuk menjadi penjala manusia. Dan saya pun yakin bahwa Yesus telah siapkan suatu tugas untuk saya kerjakan, karena Tuhan tahu bahwa Tuhan percaya bahwa saya mampu untuk melaksanakan tugas itu.
Itu dari saya, Kak. Terima kasih untuk teman Arni. Mungkin kita bisa lanjut ke teman Lawrence. Baik, terima kasih. Jadi ada salah satu kalimat di ayat 4 yang menarik perhatian saya, yaitu bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Dari kata-kata ini, saya bisa mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari saya, bahwa bertolaklah ke tempat yang lebih dalam memiliki arti bahwa ketika kita sudah punya pekerjaan atau kita melakukan aktivitas sesuatu, bahwa ketika kita sudah mencapai satu tujuan di satu titik, kita masih bisa untuk mengembangkan tujuan tersebut ke arah yang lebih baik, atau ya itulah maksudnya mengembangkan tujuan kita dan menjadikannya lebih besar. Dan ini bagi saya merupakan sebuah perintah yang baik dan bisa membuat saya menjadi manusia yang lebih berkembang, manusia yang lebih baik, dan menjadi orang-orang yang bisa membahagiakan orang lain juga. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk teman Lawrence. Mungkin kita bisa lanjut saja ke teman Dedi. Oke, baik, terima kasih. Jadi dalam bacaan kitab suci tadi, Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11, ada satu ayat yang menjadi kutipan favorit saya, yang dimana pada ayat ini sangat relevan dengan kehidupan saya, terutama pada panggilan saya di Orang Muda Katolik. Memang mungkin ayat ini sama dengan saudara Mozak, karena memang mungkin kami satu profesi juga, guru, tetapi kami bekerjanya di Puspas. Jadi di ayat 10 itu kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Mengapa ayat ini menjadi kutipan favorit saya? Sedikit saya membahas tentang pengalaman hidup saya. Saya bergabung di Orang Muda Katolik itu semenjak saya memasuki usia remaja. Dan pada saat itu saya sudah mulai aktif, dan ketika saya masuk di perguruan tinggi ke jenjang yang lebih tinggi lagi, saya meninggalkan kampung halaman saya dan saya ke Makassar. Dan setelah itu saya kembali lagi pada tahun 2016. Pada tahun 2016 saya kembali ke Manggarai dan bergabung di OMK lagi di paroki saya. Dan pada saat itu saya melihat wajah-wajah dari teman-teman OMK itu saja, tidak pernah berubah. Bahkan ada yang keluar tetapi tidak ada penambahan. Lalu saya coba bertanya kepada pendahulu saya bertanya, kenapa padahal banyaknya orang muda di paroki ini, kenapa yang bergabung hanya ini saja, tidak ada penambahan? Dan dia mengatakan waktu itu, Adek, kami sudah melakukan berbagai cara, tetapi memang ketika menjadi OMK itu berarti orang-orang yang sudah terpanggil. Tetapi saya berpikir waktu itu, mungkin saya diutus untuk menjadi OMK yang harus mempunyai pemikiran sendiri atau inisiatif sendiri, dan memang pada saat itu saya coba untuk berbuat bagaimana caranya supaya banyak teman-teman OMK bergabung. Dan pada saat itu saya berbicara dengan pastor paroki, dengan teman-teman, bagaimana caranya supaya kita bisa mengajak teman-teman. Dan pada saat itu di paroki kami ada 6 rumah adat, dan tiap malam ada 6 kali kami buat kegiatan, tiap malam kami coba buat kegiatan seperti itu. Di duluan dengan misa, setelah misa baru kami diskusi. Maksudnya kami menceritakan kegiatan kami di OMK. Habis itu mereka juga, ketakutan mereka bergabung di OMK itu seperti apa. Padahal mereka waktu itu mengatakan kami takut bergabung di OMK karena memang di OMK itu selalu core. Nah, itu yang mereka takutkan. Nah, mungkin teman-teman berpikir, apa sih yang pengalaman saya, maksudnya mungkin teman-teman berpikir begini, kenapa pengalaman saya itu relevan dengan ayat ini tadi? Nah, jadi begini teman-teman, pengalaman saya ini menyadarkan saya bahwa Tuhan hadir dalam hidup saya. Tuhan hadir dalam hidup saya dan Tuhan sudah mengutus saya. Walaupun saya menganggap saya ini adalah orang yang berdosa, tetapi Tuhan percayakan kepada saya bahwa saya bisa menjala manusia seperti yang Tuhan katakan kepada Simon. Seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk teman Dedi, untuk sharingnya. Kita bisa lanjut ke teman Fitri. Baik, terima kasih.
ayat yang begitu menyentuh saya setelah saya membaca perikop kitab suci ini secara berulang, mungkin sama tadi dengan sahabat Kevin, yaitu ayat yang kelima. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ayat ini menurut saya pribadi cukup menarik dan bahkan sangat menarik secara keseluruhan. Karena di sini Simon Petrus dan teman-temannya itu merupakan nelayan yang sudah sangat berpengalaman dalam menjala ikan. Mereka sudah semalaman di laut tetapi tidak mendapatkan ikan juga. Tetapi ketika Yesus mengatakan untuk mereka bertolak lebih dalam dan menjala ikan, mereka menuruti perintahnya. Dia katakan tadi, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Poin yang saya dapatkan dari sini atau pelajaran pesan yang saya dapatkan adalah kita sudah berpengalaman, kita sudah sangat profesional dalam berbagai hal mungkin, karena rata-rata di sini kita sudah melalui masa sekolah yang cukup panjang, SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan ada juga yang sudah bekerja. Kita perlu membuka diri kita, terutama yang pertama adalah kepada Tuhan. Artinya apa yang kita punya itu adalah titipan Tuhan. Jangan sampai kita menyombongkan diri dengan berkata, saya sudah hebat, saya tidak membutuhkan siapa-siapa lagi, termasuk Tuhan sendiri. Kita harus membuka diri, menerima Tuhan, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-hari, kebetulan saya adalah seorang guru. Saya selalu membiasakan diri, pengalaman saya, membiasakan diri di sekolah, meminta anak-anak murid untuk menulis kritikan mereka terhadap saya atau masukan. Apakah mereka menyukai cara saya mengajar atau tidak. Jadi seperti Simon Petrus yang mendengarkan Yesus, saya pun membuka diri saya untuk menerima kritikan dari banyak orang. Untuk kemajuan saya pribadi. Kita pribadi bisa menilai ini kemajuan yang baik, ini kritikan yang baik atau bukan. Jadi itu penerapan untuk kehidupan kita. Mari kita membuka diri menjadi lebih positif dan tentunya mendengarkan Yesus yang selalu bersama kita, dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan orang tua kita. Karena mereka adalah Allah dan Bunda Maria yang ada di dunia lah menurut saya. Mungkin itu saja Kak, terima kasih. Iya, terima kasih untuk sharing dari teman Fitri dan teman-teman sekalian. Saya kira semua sharing tadi sangat berguna ya untuk hidup kita, untuk panggilan kita selanjutnya. Dimanapun kita bekerja, apapun tugas kita, apapun panggilan profesi kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Ada 3 hal sebenarnya ya dari bacaan tadi ya dan dari sharing teman-teman yang bisa saya simpulkan. Yang pertama itu Allah memang maha kuasa, Allah memang maha besar. Tetapi karena cintanya Allah mau datang ya, turun ke dalam kehidupan manusia, mengalami kehidupan kita manusia. Tentunya dengan tujuan ya, Allah mau menyelamatkan kita. Dan kita sama seperti Simon Petrus tadi, kita sebagai manusia berdosa tentu menyadari keberdosaan kita. Tetapi yang lebih penting adalah kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memanggil kita untuk menjadi pengikutnya dan juga memberikan tugas, mempercayakan ya, lebih tepatnya mempercayakan tugas kepada kita untuk mewartakan, memberitakan kasih Allah kepada sesama melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita sehari-hari, entah yang kita lakukan mulai dari dalam keluarga kita masing-masing, di tempat kita bekerja, dalam hidup menggereja dan bermasyarakat. Nah, saya kira ini sedikit yang bisa saya simpulkan dari sharing teman-teman sekalian. Karena itu pada kesempatan berikut kita akan mendaraskan doa umat secara spontan ya. Karena itu saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk dalam keheningan hati menyampaikan doa umat secara spontan. Marilah kita berdoa untuk semua kita yang ada di sini maupun keluarga kita yang ada di berbagai tempat
Kita berdoa untuk selalu dijaga dari segala macam mara bahaya, sakit penyakit, terutama pandemi COVID-19 yang sedang merajalela dan mendunia pada saat ini. Semoga Tuhan tidak memandang bahwa kita ini orang-orang berdosa. Tuhan Maha Pengampun, jadi kita memohon belas kasihan-Nya untuk selalu melindungi kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, jadikanlah pribadi lepas pribadi kami seperti Danau Genesaret, tempat Engkau hadir untuk berfirman. Setenang dentuman ombaknya, tuntunlah kami agar menjalankan firman-Mu dalam ketenangan dan meneruskannya pada sesama yang meyakini Engkau sebagai Allah Bapa kami. Marilah kita memohon. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria, sebagai orang muda, kami mohon dengan sangat kepadamu. Selidikilah kami, selidikilah hati dan hidup kami, agar kami selalu berjalan di jalan-Mu dan sesuai dengan restu-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Kami juga mohon agar Engkau masuk ke dalam diri dan hati kami serta kehidupan kami, dan izinkanlah kami menerima Engkau dalam kerendahan hati. Bantulah kami Tuhan, agar dapat membuka diri terhadap sesama, selalu hidup sebagai orang muda Katolik yang positif, dan kesehatan selalu ya Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa segala suatu tugas yang Engkau berikan kepada kami, itu semua karena Engkau yakin dan percaya bahwa kami mampu menyelesaikannya. Untuk itu ya Bapa, kami mohon kuatkanlah kami, bantulah kami jika kami merasa diri lemah dan tidak semangat untuk melanjutkan karya-Mu. Kami mohon kepadamu, berilah kami semangat dan kekuatan untuk bisa menjadi berkat, baik bagi diri kami sendiri, bagi keluarga, bagi gereja, bagi masyarakat, dan bagi bangsa kami. Marilah kita memohon. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kami semua yang ada di tempat ini. Semoga ya Tuhan kami menjadi guru, teladan contoh yang baik bagi orang-orang di sekitar kami, terutama bagi kedua orang tua, bagi adik, keluarga, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kami yang kami cintai dan kami kasihi. Marilah kita mohon. Tuhan Yesus dan Bunda Maria, berkatilah Bapa suci kami, serta para imam, biarawan, biarawati, kiranya mereka tetap menjadi gembala yang baik, yang selalu menebarkan kebaikan atas kami, dan berkatilah mereka agar mereka terhindar dari segala mara bahaya, segala macam penyakit. Marilah kita memohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Teman-teman sekalian, marilah kita menyatukan doa-doa kita dengan doa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan
janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Cinta, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menginspirasi kami. Bantulah kami selalu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengenali diri kami di hadapan-Mu dan berani mempersembahkan hidup kami untuk kerajaan-Mu. Ingatkanlah kami bahwa dalam keberdosaan kami sekalipun, Engkau tetap merangkul kami dan mempercayai kami untuk melakukan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan lagu penutup. Tuhan adalah gembalaku. Padang yang berumput hijau, Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku, Dia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Selamat siang.